Ya, usai Miss Hilgers dan Eleanor Reijnders, media Belanda ungkap 5 pemain keturunan yang segera bela timnas Indonesia. Ya, viral di Belanda, perlakuan fans timnas Indonesia pada Martin Paes disorot media Belanda. Di atas kertas, Indonesia tim lemah. FIFA mengatakan mereka mengejutkan. Dan yang terakhir, pundit Australia mengatakan stop salahkan lapangan SUGBK. Socceroos memang main jelek. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Nah, media Belanda menyebutkan setidaknya ada 5 pemain yang bisa membela timnas Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. Hal ini dibahas ketika media Belanda Voetbal Premier kedatangan Mauro Zilstra sebagai bintang tamu. Striker keturunan Indonesia ini mengakui sudah mengurus dokumen naturalisasi. Dan saat ini dokumennya sedang diperiksa dan kalau sudah selesai, maka penyerang yang berkarir di FC Volendam ini akan segera terbang ke Jakarta. Menariknya, selain Mauro, akan ada beberapa nama yang bisa membela timnas Merah Putih. Hal itu disampaikan oleh host YouTube dari Voetbal Premier. Nah, pembawa acara ini menjelaskan bahwa akan ada minat yang besar dari pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia. Ini disebabkan dengan bergabungnya Miss Hilgers dan Eleanor Reijnders. Dua pemain tersebut memang belum lama ini di Jakarta untuk mengurus naturalisasi dan sudah berjabat tangan dengan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Ini cukup istimewa karena ada beberapa pemain lagi yang bisa bergabung dengan Indonesia selain kamu, Mauro. Saya tahu bahwa Jairo Rietwold adalah salah satunya yang sedang dalam proses. Mereka sedang mengusahakannya dan Jairo semakin yakin tentang hal itu dan saya yakin juga hal ini akan terjadi. Sementara Ole Romeni yang juga pernah datang dalam acara ini juga masih berlangsung untuk mempertimbangkannya, kata host dari Football Premier. Ya, bahkan host tersebut menyebutkan jika Kevin Dix sedang mempertimbangkan dan satu nama lagi yaitu Pascal Struijk juga eligible untuk membela skuad Garuda. Nah, Kevin Dix mungkin akan bergabung juga, setidaknya dia sedang mempertimbangkannya dan nama yang tidak banyak disebutkan orang, Pascal Struijk itu juga diperbolehkan bermain untuk Indonesia dan dia pemain yang luar biasa, pungkas host tersebut. Ya, media Belanda ikut menyoroti fans timnas Indonesia yang menyanyikan nama Martin Paes saat mengimbangi Australia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali menuai hasil imbang pada laga kedua putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga tersebut, Timnas Indonesia bertindak sebagai tuan rumah dengan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 10 September 2024. Meski terus-menerus diserang, Timnas Indonesia berhasil menahan gempuran lini serang Australia. Dari segi statistik, tim Merah Putih benar-benar kalah jauh dibandingkan Australia. Dalam hal penguasaan bola, Socceroos bahkan mencatatkan angka 63% sepanjang pertandingan. Selain itu, timnas Australia juga berhasil melepaskan 19 tembakan dengan 5 diantaranya mengarah tepat ke gawang Indonesia. Akan tetapi 5 shots on target yang mengarah ke gawang timnas Indonesia semuanya berhasil diselamatkan oleh Martin Paes. Ya, performa memuaskan timnas Indonesia lagi-lagi mencuri perhatian dari berbagai media asing. Hal tersebut terhitung wajar karena banyak media asing yang memprediksi bahwa Australia akan menang dengan mudah. Ya, salah satu media yang ikut menyoroti performa timnas Indonesia adalah media Belanda Voetbal Zone. Ya, menariknya Voetbal Zone tidak hanya menyoroti performa tim Merah Putih dalam laga melawan Australia. Adapun satu hal lain yang mendapatkan sorotan dari media tersebut adalah aksi para pendukung timnas Indonesia di tribun. Sepanjang pertandingan, para pendukung timnas Indonesia menyanyikan nama kiper andalan mereka yaitu Martin Paes. Hal itu rupanya menarik perhatian Voetbal Zone selaku media yang berbasis di Belanda. Para penggemar Indonesia sangat terkesan dengan tim nasional. Pada Selasa sore, negara ini bertahan sepanjang pertandingan melawan Australia yang gagal mencetak gol ke gawang kiper Martin Paes dengan skor 0-0. Dan setelah pertandingan, stadion secara besar-besaran meneriakkan nama penjaga gawang kelahiran Schmegen ini, kata Voetbal Zone. Ya, media asal Belanda itu juga menyebut bahwa pendukung timnas Indonesia dipenuhi euforia dengan keberadaan Martin Paes. Penampilan gemilang Paes secara khusus menimbulkan banyak euforia di kalangan masyarakat Indonesia.
Di Jakarta, para pendukung yang hadir meneriakkan nama sang kiper secara massal. Ya, Martin Paes sendiri sudah kembali ke Amerika Serikat untuk bergabung kembali dengan klubnya FC Dallas. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, Timnas Indonesia mengawali ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan baik. Tahan imbang dua tim besar, FIFA memuji kejutan yang diberikan oleh skuad Garuda. Ya, situs resmi FIFA mengulas ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sejauh ini. Timnas Indonesia pun menjadi salah satu hal yang dibahas. FIFA memuji etos kerja Timnas Indonesia yang bisa menahan imbang Arab Saudi dan Australia. Di ranking FIFA, skuad Garuda berbeda ratusan peringkat dari dua tim besar yang langganan ke Piala Dunia tersebut. Pun di atas kertas Indonesia merupakan negara dengan ranking FIFA terbawah di grup C. Akan tetapi respon Indonesia di atas lapangan begitu mengesankan. Jika mampu menjaga performa seperti itu, maka FIFA sendiri yakin Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Paket kejutan Indonesia yang kembali mengejutkan. Di atas kertas dianggap sebagai tim terlemah di babak kualifikasi ini. Indonesia merespon di lapangan dengan dua hasil yang mengesankan. Ya, dengan etos kerja dan semangat juang, Garuda membelenggu serangan Arab Saudi di pekan pertama laga. Tim asuhan Sinteyong bahkan berhasil memimpin di Jeddah lewat gol Ragnar Oratmangun sebelum tuan rumah menyamakan kedudukan lewat tendangan Musab Al-Juwair yang dibelokkan. Indonesia juga tampil serupa 5 hari kemudian di Jakarta, menahan imbang Australia tanpa gol satupun, dan dengan dua hasil imbang, Indonesia yang berada di peringkat 133 dunia lagi duduk di peringkat keempat grup C. Kalau mereka dapat mempertahankan performa ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk lolos ke putaran final Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak tahun 1938. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Timnas Australia diminta introspeksi dan tidak menyalahkan lapangan setelah ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 September 2024. Hasil buruk Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 memang mengandung kritik di negaranya. Dan setelah kalah 0-1 dari Bahrain di laga pembuka, mereka gagal memanfaatkan peluang melawan Indonesia, terhambat oleh penampilan solid Jay Itzes dan penyelamatan gemilang oleh Martin Paes. Beberapa pihak dari Australia mengkritik kondisi lapangan GBK, meski Indonesia juga mengalami kesulitan dengan permukaan rumput. Ya, meskipun lapangan sudah diperbaiki, standar elit belum sepenuhnya tercapai. Chris Kavanagh dari The Guardian meminta timnas Australia berhenti menyalahkan lapangan. Ia pun mempertanyakan kapan Australia punya lapangan sepak bola yang benar-benar baik di era AFL atau NRL, ujarnya. Australia memang sudah tampil buruk di kualifikasi Piala Dunia sejak tahun 2022 dan perlu menyesuaikan diri dengan kondisi lapangan Asia. Kavanagh juga menyoroti kurangnya permainan berkualitas dari Australia sendiri, mencatat bahwa tim belum menunjukkan kemampuan seperti total football. Ia mengakui bahwa formasi 5-4-1 Sinteyong membuat Indonesia sulit ditembus. Dan Stadion Utama Gelora Bung Karno pun diharapkan menjadi benteng Indonesia untuk meraih poin dari tim-tim kuat Asia.